Makanya hati saya niatkan berdiskusi untuk saling meluruskan dan memahami suatu ilmu dengan saudara saya. Saya tidak pernah menganggap Imaduddin itu sebagai musuh. Saya hanya menganggap beliau adalah orang yang ingin sedang mengkaji tapi sedang gagal paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada di kampung kayaknya ya, jenengan ya? Ada di kampung kayaknya. Iya, kampung saya. Jadi kampung. Enggak, Bos. Enggak apa namanya itu? Enggak pakai wifi tadi sana. Enggak ada wifi di sini. Yang terpenting saya lanjutkan, jangan ada kebencian. Yang terpenting kasih semuanya. Kalau ada provokasi, yang penting dilandasi dengan mahabbah, itu saja. Dilandasi dengan sayang, karena berdebat tanpa dilandasi kasih sayang nanti hanya ingin menang sendiri, nggak akan ada hasilnya. Ya, tuh Kiai Imad itu memandang kita sebagai musuh, makanya dia tidak pernah datang ketika diskusi. Andaikan dia memandang kita adalah saudara yang ingin meluruskan statementnya, maka selamanya dia tidak akan lari dari perdiskusian. Ketemu saja, diskusi saja. Karena dari awal sudah menganggap musuh, sehingga ada rasa takut kalah kan. Coba kita dianggap saudara yang sedang ingin membahas sesuatu ilmu yang sedang dipelajari, ya saya kira santai-santai saja. Ya, ini kan banyak yang bertanya di saya, apakah saya mendukung satunya atau ya satunya. Kalau saya itu yang terpenting tidak ada kebencian, yang terpenting baik saja untuk semua. Saya mencintai baik, seperti barusan kemarin saya dari Habib Soleh Tanggul kemarin ke sana. Saya juga sangat cinta kepada kiai kita, kepada Mbah Mamun Jubair, kepada Mbah Hamid dan lain sebagainya. Pesan saya untuk semua kader lover saya, untuk semua yang melihat tayangan ini, satu pesan dari kiai saya, yang terpenting bahwa tirakat yang paling kuat itu adalah tidak ada kebencian. Yang terpenting kita jangan sampai membenci orang, seperti itu. Betul. Karena kata Imam Syafi'i itu pernah berkata, dosa yang paling berat yang kita bawa ke akhirat itu adalah adawah, permusuhan. Dosa yang paling berat itu nanti yang kita bawa ke akhirat adalah permusuhan, khususnya terhadap sesama umat Islam. Makanya hati saya niatkan berdiskusi untuk saling meluruskan dan memahami suatu ilmu dengan saudara saya. Saya tidak pernah menganggap Imaduddin itu sebagai musuh. Saya hanya menganggap beliau adalah orang yang ingin sedang mengkaji tapi sedang gagal paham, dan wajib bagi kita untuk meluruskan. Tapi apalah daya, Kiai Imad sudah menganggap kita musuh sehingga dia tidak mau hadir untuk diskusi tersebut. Itu, Gus. Oke, seperti yang tadi saya sampaikan, ada yang bilang kalau cerita saya tadi ngarang, ada buktinya, dan saya siap mempertanggungjawabkan dunia akhirat tentang hal yang tadi saya sampaikan, bahwa ya mungkin kita melihat sesuatu hal itu nggak baik atau kita nggak suka, tapi bukan berarti kita harus membenci seperti itu. Mungkin saya paham dengan yang dirasakan oleh saudara-saudara kita, dengan mungkin ada kejadian 1, 2 atau mungkin oknum yang berbuat
kita nggak suka atau nggak cocok sih, sehingga kita timbullah rasa benci itu. Tapi al-ghatab itu kalau menurut saya adalah jalan masuknya syaitan begitu. Jadi jangan sampai ada kebencian. Ya maklum dengan apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita. Tapi yakinlah bahwa banyak kok habaib itu yang baik itu banyak sekali. Banyak sekali. Jadi nggak semuanya seperti itu gitu. Mungkin kalau ada yang pernah ngaji kitab Alim Mutahalim atau yang kecil aja Alala begitu, itu pun juga kalau kita paham sanatnya, wah ngeri, tak berani. Ngeri. Rata-rata semua sanad keilmuan kita itu kepada para habaib, Bos. Makanya sejelek-jeleknya mereka pernah menjadi gurunya guru kita. Kakek mereka pernah menjadi gurunya guru mereka, guru kita. Bahkan Kiai Haji Hashim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, berguru kepada seorang habaib. Dan semua guru-guru kita yang Ahlus Sunnah wal Jamaah di Indonesia rata-rata pernah mengaji kepada kalangan para habaib. Minimal kita menghormati, meskipun kita tidak percaya. Seumpama ada orang oknum tidak percaya habaib keturunan Nabi, oke lah, gak apa-apa, tapi jangan mencaci, jangan memaki. Kenapa? Di sanad keilmuan dia ada habaibnya juga, pernah jadi gurunya dia juga. Bagaimana kemudian saya menjadi seorang kiai, lalu anak saya atau cucu saya disakiti oleh santri saya? Pasti saya sakit hati, Gus. Gitu. Tetapi, ketika nanti di akhirat ternyata mereka cucu Nabi, ingat, seorang kakek itu lebih cinta kepada cucu daripada kepada anak, Gus. Kakek itu paling cinta kepada cucu. Cucu kalau minta sepeda motor, kakek akan berusaha, Gus, apapun dia jual. Beda kalau anak sendiri mungkin disuruh ngeredit sama ayahnya. Kakek itu paling cinta sama cucu. Awas, hati-hati nanti di akhirat ternyata mereka adalah cucu Nabi. Mau ditaruh di mana kepala mereka nanti? Ya, jadi kalau kita salah memuji, salah mencintai, kita nggak ada tanggungan di akhirat. Tapi kalau kita salah membenci, bahaya itu. Saya izin bertanya ya. Ya. Ini kan yang menjadi masalah kan karena ada beberapa oknum begitu yang membuat masyarakat kita itu tidak suka. Sebagai contoh seumpamanya ini ada seorang habaib yang bilang bahwa di dalam darahku itu mengalir darah baginda Rasulullah seperti itu, sehingga ketika kamu itu nggak baik sama saya, itu berarti kamu nggak baik sama baginda Rasulullah. Nah, penjelasannya dari panjenengan bagaimana ketika ada yang seperti itu gitu? Oke, dan bahasa itu juga disampaikan oleh Kiai Imad sendiri kemarin. Kiai Imad mengatakan, saya adalah cucu dari Sultan Hasanuddin. Nah, mengaku-ngaku seperti itu sebenarnya memang tidak baik. Tidak baik untuk diungkapkan di depan umum. Kesannya itu adalah sebuah kesombongan. Kesannya. Tetapi ingat, ada dua dalil yang harus kita pahami. Satu, kewajiban kita, dalil kita yang disampaikan oleh Rasulullah, khairukum li ahli min ba'di. Paling baiknya kalian yang paling baik kepada keluargaku setelah aku mati. Bayangkan, Nabi mengatakan seperti itu. Kalian akan mendapatkan derajat yang terbaik ketika kalian berbuat baik kepada keluargaku setelah aku mati. Imam Malik, pendiri madhab Maliki, pernah dipukul sampai pingsan oleh Ja'far bin Sulaiman yang merupakan cucu Nabi. Lalu apakah Imam Malik membalas? Tidak. Aku halalkan pukulannya. Aku tidak ingin kemudian cucu Nabi masuk neraka hanya gara-gara aku. Nah, kita kalau melihat sikap para ulama terdahulu, dari salaf sampai khalaf, dari zaman 3 abad awal sampai sekarang, akhlaknya kepada zuriyah Nabi, Masya Allah. Dan dalil untuk bagi zuriyah Nabi adalah dalil-dalil yang ketat. Maksudnya ketika mereka berbuat dosa, maka dilipat gandakan dosanya. Malah yudha'af lahal azab bi'afain. Kalau ada cucu Nabi, istri Nabi berbuat dosa, maka double dosanya. Itu dalil untuk mereka.
para zuriyah Nabi, para keturunan Nabi, agar mereka berhati-hati, tidak sembrono. Dalil kita adalah mencintai, menghormati. Andaikan ada kemudian seorang cucu Nabi mengatakan di dalam darahku mengalir keturunan Nabi, nah itu tergantung orang yang menilai sebenarnya. Kalimat itu memang tidak pantas diucapkan di depan umum, tapi tergantung siapa yang menilai. Bagi saya yang percaya bahwa para habaib adalah keturunan Nabi, saya santai saja, memang kebenarannya seperti itu. Ketika Nabi Muhammad mengatakan ana sayyidu waladi Adam wala fakhr, aku adalah pimpinan anak cucu Adam, bukan kesombongan, kata Nabi. Hakikatnya memang seperti itu. Wa ana awwalu syafi' yaumal qiyamah, aku adalah orang pertama kali yang diberikan izin untuk mensyafaati orang nanti di hari kiamat. Wala fakhr, bukan kesombongan, kata Nabi. Memang hakikatnya seperti itu. Wa ana awwalu man tanshaqqu anhul qabru, aku orang pertama kali yang dibangkitkan dari kuburan, kata Nabi, nanti di hari kiamat. Wala fakhr, bukan kesombongan, memang hakikatnya seperti itu nanti. Nah, maka kalau kita melihat hakikatnya, para habaib memang cucu Nabi, di dalam tubuhnya memang ada darah Nabi, cuma memang kurang pantas untuk disampaikan di depan umum karena kesannya memang kurang elok lah, seperti itu kira-kira. Ini banyak yang berkomentar Habib palsu kok dibela begitu. Monggo Yai. Ya, kepalsuan hanya diketahui oleh orang yang ahli. Orang yang sakit gigi hanya ditangani oleh ahli gigi. Orang sakit jantung hanya ditangani oleh dokter jantung. Tidak kemudian kita bertanya biologi kepada anak yang baru kelas 2 SD. Dan saya sebagai orang Islam, Al-Quran tidak pernah menyuruh saya untuk membuka terjemahan. Al-Quran tidak pernah menyuruh saya untuk buka Google. Al-Quran tidak pernah menyuruh saya untuk bertanya kepada orang awam. Tapi apa kata Al-Quran? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada para ulama ketika Anda tidak faham mengenai Islam, mengenai Al-Quran. Maka ketika para ulama mengatakan bahwa habaib adalah keturunan Nabi, maka kita pasrahkan kepada ahlinya karena kita mengikuti ayat Al-Quran, bukan orang awam. Sekian. Hikmah dari adanya hal ini kalau menurut panjenengan apa ya? Hikmahnya banyak, Gus. Satu, dari kalangan para habaib yang mungkin kemarin sembrono akhirnya tobat. Nah itu ini juga. Dari kalangan para habaib yang mungkin kemarin melakukan kesalahan sekarang lebih berhati-hati. Karena kesalahan mereka akan berdampak kepada para habaib yang soleh-soleh. Para habaib yang kemudian yang soleh, yang ahli sodako kena juga. Nah, hikmah yang kedua adalah kita tahu bahwa ternyata di Indonesia ada kemudian orang-orang yang mencoba memutus ajaran Islam. Nabi Muhammad sudah menyampaikan, la tunqadhanna urul islami urwatan urwatan. Sungguh ajaran umat Islam ini akan diputus satu demi satu. Fakullama intaqadat urwatun tashabbathan nasu billati taliha. Ketika ada satu ajaran Islam yang sudah diputus, maka orang-orang akan bermusyawarah untuk memutus ajaran selanjutnya. Termasuk ajaran umat Islam adalah mencintai dan menghormati keturunan Nabi Muhammad SAW. Itu mulai diputus sekarang. Ya, kira-kira seperti itu hikmahnya, Gus. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hanya untuk semua yang bertanya ke saya tanyakan ke beliau karena beliau ahlinya. Kalau saya itu bukan ranah saya untuk memberikan komentar, saya serahkan ke beliau, ke ahli. Termasuk juga nanti saya akan tanya ke Abah Yai Saifuddin Rohman. Nanti juga insya Allah akan saya up di channel YouTube saya, gitu. Karena saya bukan ahlinya dalam hal semacam ini. Intinya kalau saya itu yang penting jangan ada kebencian, itu saja sudah. Betul. Saya cinta semuanya, terutama juga kepada kiai-kiai saya, kiai-kiai yang ada di Nusantara ini saya sangat cinta sekali, dan beliau sangat mengajarkan sekali untuk Suaranya hilang, Gus. Suaranya hilang. Nah, sudah. Ada lagi. Ya, kira-kira seperti itu teman-teman. Jadi kita mengikuti para ahli itu bukan kita fanatik buta, justru itu perintah Al-Quran. Perintah Al-Quran, bertanyalah kepada ahlinya. Ada ahli ulama nasab, ada ahli ulama masalah akidah.
ada ulama ahli fikih, ada ulama ahli sejarah. Jadi ulama itu sudah ada tupoksinya masing-masing. Jadi tidak mungkin kita sakit jantung datang ke dokter gigi, tidak mungkin. Jadi makanya ada ulama ahli nasab, ya sudah kita bertanya kepada ulama ahli nasab. Itu tidak menunjukkan kemudian kita itu fanatik buta, tidak. Menyerahkan urusan kepada ahlinya itu jauh lebih selamat daripada menyerahkan sebuah urusan bukan yang ahli di bidangnya. Makanya para ulama ini ada tupoksinya masing-masing, ada bagiannya masing-masing, dan kita bertanya sesuai dengan tupoksi beliau semua. Dan itu adalah perintah Al-Quran. Yang tidak mau mengikuti ulama, ya berarti tidak mau mengikuti Al-Quran. Bahkan Imam Syafi'i setelah menghatamkan Al-Quran 300 kali, saudara, beliau menemukan satu ayat di dalam surah An-Nisa ayat 115. Itu dalil kita wajib mengikuti ulama, ijma' ulama, kesepakatan para ulama. Ayatnya berbunyi, wa may yusyakikir rasul, barang siapa yang menentang Nabi Muhammad mim ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah Islam datang kepadanya, wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin, dan tidak mengikuti jalan-jalan orang yang beriman, yaitu para ulama, nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masirah, maka tempat kembalinya adalah neraka jahannam. Itu Imam Syafi'i menemukan satu ayat itu setelah beliau menghatamkan Al-Quran 300 kali, saudara. Itu disebutkan oleh Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi di dalam kitab tafsirnya Mafatihul Ghaib. Jadi kata Rasulullah itu sudah bilang, inilah akhsha alaikum an tusyriku ba'di, aku tidak khawatir kalian umat Islam akan syirik semua. Jadi kalau ada kemudian golongan yang bilang dikit-dikit syirik, dikit-dikit murtad, itu nggak betul. Kenapa? Sudah ada garansi dari Rasulullah. Rasulullah udah khawatir kita akan syirik semua, tidak mungkin terjadi itu. Walakin akhsha alaikumud dunya, tetapi yang aku khawatirkan atas kalian adalah dunia, antanafasu fiha fataktatilu, kalian berlomba-lomba mencarinya sampai kalian saling membunuh. Sekian. Alhamdulillah. Untuk semua saudara-saudara, saya sangat paham sekali dengan apa yang panjenengan rasakan, karena seperti yang tadi juga saya sampaikan, saya pernah mengalami hal-hal yang nggak enak yang pernah saya alami, tapi bukan berarti itu menjadi fondasi, menjadi landasan untuk kita membenci para habaib seperti itu. Saya paham yang beliau-beliau ini rasakan itu seperti itu. Seperti yang tadi saya sampaikan, ada buktinya, ada anak saya ini, Mas Dani ini, ya kan? Itu juga ada videonya begitu. Jadi pernah ada habaib yang datang, saya ulangi lagi, pernah ada habaib yang datang, oknum ya, mengaku habaib begitu, terus minta uang ke saya 15 juta. Waktu itu saya kasih 1.500.000 ya. Marah-marah sampai akhirnya saya sempat dibentak ya, sempat kita ribut di depan jamaah saya. Nah, dengan kejadian seperti itu bukan berarti terus itu kita itu membenci semua para habaib, bukan. Seperti bukan. Yang terpenting buat semua saudara saya, jangan sampai ada kebencian dengan siapapun. Jangan sampai ada kebencian dengan siapapun. Itu saja. Ya sama Gus. Saya juga pernah ada seorang kiai Nusantara yang mungkin paling Nusantara lah ya, kiai atau ustadz yang ngaku-ngaku pribumi, minjem uang ke saya, mungkin sampai bertahun-tahun tidak dikembalikan gitu. Apakah lalu kemudian saya menganggap semua kiai seperti itu? Ya tidaklah. Apa kemudian kita menganggap semua ustadz seperti itu? Ya tidak. Ketika ada santri Lirboyo seumpama, ada satu santri Lirboyo melanggar peraturan pondok, apakah Lirboyonya yang jelek? Ya enggak lah. Itu hanya salah satu santri yang mungkin dicoba oleh Allah, akhirnya dia melakukan kemaksiatan. Tidak kemudian pondoknya kita salahkan, tidak. Itu bukan konsep yang logik bagi saya. Iya. Iya, Gus Samsudin punya 3 anak seumpama. Ada satu anaknya yang nakal, apakah semuanya dianggap nakal? Kan enggak juga, Gus. Iya. Ya, alhamdulillah ada kesempatan untuk ngaji sama beliau ini, jadi live kita itu tidak sia-sia gitu. Mungkin sekali 2 kali kita ngelihat orang dangdutan joget-joget gitu, tapi juga
ada waktunya juga kita nonton TikTok ini, ngeliat TikTok itu ada ilmu yang kita dapatkan itu. Ya walaupun terkadang kita maksiat, tapi jangan sampai kita itu nggak mau taat gitu. Itu pesan dari kiai saya, bahwa walaupun terkadang kita maksiat, ya entah sengaja atau nggak sengaja, namanya orang hidup, tetapi jangan sampai kita itu hanya karena masih melakukan maksiat terus nggak mau taat, nggak mau sholat begitu. Ya seperti ini juga terkadang nonton TikTok ada jadi ada ilmu yang kita dapatkan, terutama dari beliau ini. Monggo dilanjutkan ya, Pripun selanjutnya, monggo. Saya tak. Ya, yang penting sholat dan sholawat, Gus. Yang penting sholat, sholawat itu jangan dilupakan, karena orang yang paling bakhil, orang yang paling tidak dermawan, orang yang paling bakhil kata Rasulullah adalah orang yang nggak bersolawat kepada Nabi gitu. Yang penting sholat, sholawat, jangan membenci, karena kunci surga itu cuma satu, berbuat baik kepada Allah, dua, berbuat baik kepada makhluk Allah, gitu aja. Itu kunci surga itu, berbuat baik kepada Allah, berbuat baik kepada makhluk Allah, ya gitu intinya. Sehingga kata para sahabat ketika bertanya, apakah agama itu wahai Rasulullah? Rasulullah mengatakan ad-dinu an-nasihah. Agama itu intinya an-nasihah. Nasihah artinya bukan nasihat, bukan. Ini ada sedikit kesalahpahaman ya. Agama bukan nasihat. Nasihat ini maksudnya kata Nabi fi'lul khair. Agama itu intinya berbuat baik kata Nabi. Ad-dinu an-nasihah. Agama itu intinya berbuat baik. Liman kata para sahabat, kita harus berbuat baik kepada siapa ya Rasulullah? Yang pertama lillahi, kepada Allah. Kata Rasulullah, yang intinya berbuat baik kepada Allah dengan cara tidak mensyirikannya, tidak menyembah selain Dia, dan hanya mentauhidkannya sebagaimana para nabi dulu, tidak menyembah selain Allah. Yang kedua li rasulihi, berbuat baik kepada Rasulullah dengan mengikuti sunnahnya, apa yang dia diperintahkan, apa yang datang kemudian kepada seorang rasul, dan menjauhi larangan. Yang jelas di kesempatan ini, kenapa saya masuk ke room beliau? Saya biasanya nggak pernah masuk ke room orang, bahkan diajak masuk pun saya nggak mau, karena saya melihat bahwa ini ada manfaatnya, ada ilmunya. Makanya saya tahu kalau saya masuk TikTok pasti banyak yang menghujat, itu saya tahu, makanya saya jarang live. Tapi untuk ini saya siap untuk itu, karena saya pengen juga yang melihat TikTok itu ada. Udah nggak apa-apa kalau saya dihujat, nggak apa-apa. Yang terpenting bahwa ada ilmu yang kita dapatkan ketika kita melakukan sesuatu. Apapun yang kita lakukan, yang penting ada ilmu yang kita dapatkan. Karena setiap hidup kita ini untuk belajar, bertolabul ilmi itu setiap waktu. Bahkan juga ilmu kita bisa kita dapatkan dari TikTok ini. Contohnya dari beliau ini. Banyak kita dengarkan beliau mengaji, beliau memberikan petuahnya, nasihatnya untuk kita. Supaya yang terpenting, kalau buat saya yang terpenting jangan ada kebencian di antara kita. Jangan sampai ada kebencian, karena fitnah di akhir zaman ini buat saya yang paling besar itu adalah kebencian. Maka ya kembali ke hitoh, kembali seperti apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah rahmatan lil alamin, penuh kasih sayang yang terpenting. Seperti yang setiap waktu kita baca Bismillahirrahmanirrahim, nama Allah yang penuh dengan kasih dan sayang. Terkait dengan ini ya, dengan kasus nasab ini sebenarnya sangat meluas sekali. Ya ada pro dan ada yang kontra. Bahkan dari kiai-kiai saya sendiri yang saya kagumi itu pun juga ada kiai saya yang setuju, ada yang tidak begitu. Ada yang mendukung, ada yang tidak. Tapi buat saya tidak masalah, karena seperti Imam Syafi'i dan Imam Malik pun juga beda pendapat begitu. Tapi semuanya buat saya semuanya baik, Masalah yang terbaik atau benar atau salah semuanya saya kembalikan kepada Allah. Karena kita tidak tahu mana yang benar, mana yang salah. Yang benar itu yang tahu hanya Allah saja. Mungkin bisa jadi dua-duanya benar. Seperti itu. Ya, makanya Imam Syafi'i itu kalau berpendapat, beliau dengan ketawaduannya mengatakan qaulil khata' wa yahtamilus shawab, qaulis shawab wa yahtamilul khata'.
Wa qaulul ghair al khata' wa yahtamilus shawab. Pendapatku benar tapi bisa jadi salah, kata Imam Syafi'i. Dan pendapat orang lain salah tapi bisa jadi benar. Itu dengan ketawaduannya Imam Syafi'i. Sekelas Imam Syafi'i mengatakan seperti itu. Jadi kalau kira-kira pendapat kita tidak disandarkan kepada mayoritas para ulama, itu yang sangat bahaya. Dan tajtami ummati ala dhalalah, umatku tidak akan pernah bersepakat kepada kesesatan, kata Nabi. Setiap ada kesesatan muncul, akan Allah turunkan para pejuangnya. Setiap ada orang yang narasinya salah, Allah akan turunkan para pembelanya, pembela kebenaran. Makanya wayadullahi alal jamaah, kata Nabi. Pertolongan Allah ada pada mayoritas para ulama, saudara. Wa idza ra'aitum ikhtilafan katsira, kalau kalian melihat perbedaan yang sangat banyak, kata Nabi, maka siapakah yang harus kita pilih? Fa'alaikum bis-sawadil a'dham, pilihlah yang mayoritas para ulama. Itu sudah disampaikan jauh 1400 tahun yang lalu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu Gus. Ya, banyak yang bertanya, jadi dari masalah ini kita bisa mengambil hikmahnya seperti tadi yang disampaikan oleh beliau, Bapak Yainya. Beliau tadi menyampaikan bahwa ini pun juga menjadi sebuah teguran supaya mungkin ada beberapa habaib supaya lebih santun lagi, lebih penuh dengan kasih sayang seperti itu. Dan tentunya juga hikmahnya buat kita semuanya, ya jangan mudah untuk terprovokasi, jangan sampai ada kebencian seperti itu. Seperti yang tadi beliau sampaikan itu. Semua hal itu buat saya pasti ada hikmahnya. Setiap kejadian itu pasti ada kebaikannya. Yang terpenting jangan kita itu terprovokasi, jangan kita itu menjadi orang yang mengikuti langkah-langkah setan yang ada kebencian di sana. Yang penting kita jangan membenci, itu saja. Dengan hal seperti ini kita bisa mendengarkan tausiahnya beliau. Jadi banyak kiai-kiai yang memberikan ilmunya. Kita sebagai orang awam, kalau saya cukup mendengarkan saja, jadi kita ambil ilmunya saja. Saya juga awam, Gus. Saya itu juga masih belajar. Saya itu masih seorang santri. Makanya setiap saya berpendapat, tidaklah itu menjadi pendapat pribadi, melainkan saya kasih rujukan dari para ulama. Saya hanya seorang santri Katro dan Deso yang mungkin semua pendapat saya tidak akan pernah terhitung atau dianggap oleh orang. Tapi kemudian apa yang Al-Fakir sampaikan, yang saya sampaikan, saya sandarkan kepada pendapat para ulama agar saya lebih selamat dalam berpendapat. Karena kita yakin saya terutama banyak dosanya. Kita banyak dosanya, wiritan kita gak ada yang istiqomah, sholat pun kita telat-telat. Lalu kemudian kita mau berpendapat sesuai dengan kemauannya sendiri dalam agama, siapa kita? Kalau kata Gus Baha itu, kalau kata Gus Baha, kita ini tidak usah jadi orang yang sok penting gitu loh. Kita ini gak penting sama sekali di agama. Yang penting di agama itu adalah para ulama. Jadi kalau kita kemudian menyandarkan pemikiran kita kepada kita pribadi, itu pemikiran saya, menurut saya, kamu ini siapa? Kata Gus Baha. Yang dianggap oleh Islam ini adalah orang-orang yang intelektual, orang-orang yang belajar. Sehingga hadis dari Nabi itu, tolabul ilmi faridotun, mencari ilmu itu bukan wajib, tapi sangat wajib. Makanya tak yang ada pada lafal faridoh itu bukan tak menunjukkan perempuan, tapi tak bermakna mubalaghah. Faridotun, sangat wajib bagi seluruh umat Islam. Begitu, Gus. Kembali lagi saya ulangi, yang penting kita itu tenang, jangan gampang baperan, jangan gampang terprovokasi. Sekarang ini sangat riskan sekali, karena sedikit-sedikit orang itu gampang sekali terbawa dengan perasaan. Media sosial orang membenci, kita ikut membenci. Ada orang yang bilang ini palsu, kita ikut palsu tanpa kita tahu, begitu. Tanpa kita tahu, kita jadi ikut-ikutan membenci. Semoga kita bisa lebih dewasa lagi lah dalam melihat sesuatu itu.
Amin. Terakhir Gus, sebelum saya tutup karena saya mau check out dari hotel. Jadi sekarang ini hari Kamis. Ya, hari Kamis ya. Sekarang hari Kamis. Dulu sahabat Abdullah bin Mas'ud setiap hari Kamis memberikan nasihat kepada murid-muridnya. Ini bukan dari saya, tapi dari sahabat Abdullah bin Mas'ud. Setiap hari Kamis beliau menyampaikan kepada santri-santrinya, sayati 'alan nasi zamanun, akan datang sebuah zaman pada manusia. Yang pertama, tumatu fihi shalah. Solat sudah mulai tidak dikerjakan. Banyak orang-orang malas solat. Bahkan ada orang yang mengatakan solat 20 rakaat tarawih sudah diharamkan. Satu, akan datang sebuah zaman kepada kita di mana solat sudah tidak dikerjakan. Yang kedua, wa yushrafu fihil bunyan, bangunan akan dibangun tinggi-tinggi. Sekarang sudah terjadi. Perhotelan, mall, pasar, semuanya sudah dibangun tinggi-tinggi. Tiga, wa yaktsuru fihil halfu wat tala'un, akan banyak orang yang mudah bersumpah dan mudah melaknat. Dikit-dikit bersumpah, dikit-dikit menghina, banyak terjadi. Kemudian watak suru ar-risha waz-zina, akan datang sebuah zaman di mana perzinahan, di mana uang suap sudah mulai bertebar di mana-mana. Fa idza ra'aitum dzalika, kalau kalian sampai di zaman itu, kata sahabat Abdullah bin Mas'ud, kalau sampean ada di zaman itu, kata beliau, fannajatu, selamatkan diri kalian, selamatkan diri kalian. Lalu murid-murid sahabat Abdullah bin Mas'ud bertanya, wa kaifa an-najat, bagaimana kemudian kita cara menyelamatkan diri kalau kita hidup di zaman itu, wahai Abdullah bin Mas'ud? Maka sahabat Abdullah bin Mas'ud mengatakan, kun hilsan min ahlasi baitik wa kuffa yadaka wa lisanak. Pertama, lisan dan tanganmu, karena kemaksiatan datangnya dari lisan seperti mencaci, membenci, dan datang dari tangan. Itu pesan beliau setiap hari Kamis kepada muridnya ketika kita hidup di zaman tersebut. Sekian Gus. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Yai atas ilmunya. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan untuk semua subscriber lover saya yang melihat ini, saya bukan dalam ranah mendukung atau tidak mendukung. Saya tidak ahli dalam hal ini. Serahkan semuanya kepada ahlinya. Pesan saya cuma satu, jangan ada kebencian terhadap siapapun. Penuhi hati kita dengan mahabbah. Lebih banyak bersolawat, itu lebih baik daripada kita berbicara sesuatu hal yang kita nggak tahu ilmunya. Oke, lagi terima kasih Yai. Semoga saya mendapatkan berkah barokah dari panjenengan. Dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.